Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman dengan NIM 252276. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi UAS Janir atau jaringan nirkabel, yaitu terkait antena, internet satelit, jaringan seluler, dan jaringan ad hoc. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu antena. Yang pertama, definisi antena. Antena adalah alat yang digunakan untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik di udara. Fungsinya mirip seperti corong komunikasi, mengirim dan menerima sinyal dari perangkat ke udara bebas, ibaratnya mulut dan telinga dari sistem komunikasi nirkabel. Yang kedua, komponen utama antena. Yang pertama, radiasi elemen, yaitu bagian yang memancarkan atau menangkap sinyal, contohnya seperti logam, batang, atau kawat. Yang kedua itu reflektor, untuk memantulkan gelombang ke arah tertentu, biasanya di belakang elemen. Yang ketiga, direktor. Direktor mengarahkan sinyal supaya lebih lurus dan lebih fokus, dipasang di depan elemen. Yang terakhir itu feed line atau kabel penghubung antena ke pemancar atau penerima. Yang ketiga, materi ketiga itu tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi dari antena ini ada beberapa. Yang pertama, mengubah arus listrik menjadi gelombang radio atau pemancar. Yang kedua, mengubah gelombang radio menjadi arus listrik untuk penerima. Yang ketiga, memperkuat jaringan jangkauan sinyal nirkabel. Yang keempat, menentukan arah dan area cakupan sinyal. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis antena. Yang pertama, antena omnidirectional atau antena yang menyebarkan sinyal ke segala arah atau 360 derajat. Contohnya seperti antena wifi di rumah. Kedua tuh antena directional, yaitu fokus ke satu arah tertentu. Contohnya antena parabola atau yagi. Yang ketiga, antena parabola atau dish. Digunakan untuk sinyal yang dengan frekuensi tinggi. Contoh alat yang menggunakan itu TV satelit atau VSAT. Yang kedua yaitu fokusnya itu super jauh dan bisa menangkap sinyal dengan lebih baik. Yang keempat, antena panel. Banyak dipakai di tower seluler dan efisien untuk arah tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat antena. Yang pertama, komunikasi tanpa kabel yang pastinya, yaitu wireless. Kita bisa menggunakan jaringan tanpa perlu alat tambahan seperti kabel. Jadi walaupun tidak tersambung kabel, alat tersebut dapat tersambung kedua-duanya. Yang kedua, pemancar dan penerima siaran TV radio. Yang keempat, internet nirkabel, itu seperti tadi, kita tidak perlu menggunakan kabel lagi gitu. Jadi hal ini mempermudah kita dalam membuat suatu alat. Yang keempat, sistem satelit dan militer, bisa digunakan untuk satelit dan militer. Yang keenam, contoh penerapannya. Yang pertama, wifi router. Antena kecil di rumah yang terletak di atas router itu biasanya digunakan untuk memancarkan sinyal ke HP, sehingga HP, laptop, dan komputer lain itu dapat mengakses internet. Yang kedua, menara BTS, mempunyai antena sektor untuk mengirimkan sinyal ke satu daerah tertentu. Yang ketiga, TV digital, menggunakan antena UHF dan VHF untuk menangkap siaran yang disebarkan melalui satelit. Yang ketujuh, faktor yang mempengaruhi kinerja antena. Yang pertama, gain atau penguatan sinyal. Yang kedua, polarization atau arah getar gelombang. Yang keempat, frekuensi kerja. Yang ketiga, frekuensi kerja. Yang keempat, ketinggian pemasangan. Yang kelima, lingkungan sekitar atau penghalangnya, cuaca, dan lain sebagainya. Atau bisa disimpulkan bahwa antena itu ibarat mulut dengan telinga HP atau laptop.
Tanpa antena, sinyal Wi-Fi tidak akan bisa sampai. Ada yang bisa memutar sinyal 360 derajat, ada juga yang fokus kayak sniper. Contoh antena di rumah biasanya omnidirectional, sedangkan di tower BTS itu directional. Nah, semua jenis antena ini punya kelebihan masing-masing tergantung kebutuhan komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke materi internet satelit. Definisi internet satelit. Yang pertama, internet satelit adalah layanan internet yang dikirim dan diterima lewat satelit yang mengorbit bumi. Alih-alih menggunakan kabel atau menara, sinyal datanya dipantulkan via luar angkasa. Literally, sinyal kamu di-shoot ke luar angkasa dulu, baru sampai ke rumah. Yang kedua, komponen sistem internet satelit. Yang pertama, satelit. Biasanya di orbit geostationer atau LEO atau low Earth orbit. Yang kedua, VSAT atau very small aperture terminal, antena parabola kecil di bumi. Yang ketiga, modem satelit menghubungkan VSAT ke perangkat pengguna. Yang keempat, pusat jaringan atau hub seperti hub dan NOC, server pusat yang mengelola lalu lintas data. Jenis-jenis orbit satelit itu ada dua. Yang pertama, GEO atau geostationary Earth orbit dengan ketinggian 36.000 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, tetap di atas satu titik bumi. Yang contohnya itu kayak Telkomsat atau Telkom satelit yang dimiliki oleh Telkom. Yang kedua itu LEO atau low Earth orbit dengan ketinggian itu mencapai 500 sampai 2000 km. Jaringannya cepat dan dekat, cocok untuk internet berkecepatan tinggi. Contohnya kayak Starlink yang dikeluarkan oleh Elon Musk. 4. Cara kerja singkat. Yang pertama, kamu bisa request halaman web. Sinyal dikirim dari modem ke parabola. Yang kedua, parabola mengirim sinyal ke satelit. Satelit mengirim sinyal ke stasiun bumi. Yang ketiga, server data tadi diproses server. Selanjutnya data dikirim lagi menggunakan jalur yang sama, yaitu ke satelit lagi. Yang pertama ke stasiun bumi, dikirim ke satelit, baru dikirim ke HP kamu. Nah, biasanya tuh ada delay dikarenakan sinyal nyasar atau salah jalan di luar angkasa. Oke. Kita lanjut ke kelebihan internet satelit. Yang pertama, cocok untuk daerah terpencil yang nggak terjangkau sama kabel atau BTS. Yang kedua, cakupannya global. Asal ada langit bisa connect. Yang ketiga, bisa dipakai di kapal, pesawat atau daerah bencana. Kekurangannya itu latensi yang tinggi atau delaynya tuh cukup parah, sehingga kita perlu menunggu beberapa saat untuk data sampai kepada kita. Yang kedua, terganggu cuaca. Jika hujan deras, maka jaringannya akan menjadi lambat. Yang ketiga, biayanya mahal, perangkat, baik itu biaya perangkat atau langganannya. Yang keempat tuh bandwidth-nya terbatas dan sering menggunakan FTP. Kita masuk ke contoh penerapan. Yang pertama, di desa 3T, daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Yang kedua, Starlink digunakan di Ukraina, juga sudah masuk di Indonesia. Yang ketiga itu kapal laut agar tetap kuat atau tetap terkoneksi walaupun ada di tengah laut. Yang terakhir itu bencana alam. Ketika infrastruktur hancur, internet satelit bisa jadi solusi. Fun fact-nya, Elon Musk membuat Starlink dengan ribuan satelit LEO untuk membawa internet ke seluruh dunia. Latensinya lebih kecil dari satelit GEO karena jaraknya lebih dekat ke bumi. Kesimpulannya, internet satelit itu ibarat jalan tol yang lewat langit. Cocok banget buat wilayah yang nggak bisa dipasang kabel atau tower. Salah satu contohnya paling hype yaitu Starlink. Udah kayak Netflix aja yang internetnya di luar angkasa.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jaringan seluler. Definisi jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang membagi wilayah jadi area kecil disebut sel, dan tiap sel dilayani oleh menara BTS atau Base Transceiver Station. Selanjutnya komponen utama, yang pertama mobile station MS, HP kamu, tablet, dan modem. Yang kedua BTS, Base Transceiver Station, menara pemancar. Yang ketiga BSC, Base Station Controller, mengatur banyak BTS. Yang keempat MSC, Mobile Switch Center, otaknya jaringan, mengatur routing, panggilan, dan data. Yang kelima HLR atau VLR, database pelanggan seperti identitas, lokasi, dan lain-lain. Yang ketiga cara kerja singkatnya, HP mengirim sinyal ke BTS terdekat. BTS meneruskan sinyal tersebut ke BSC, meneruskan sinyal ke MSC, dan akhirnya sampai ke server tujuan. Saat kamu pindah lokasi atau jalan-jalan, sistem akan handover otomatis ke BTS lain tanpa putus sinyal. Selanjutnya kita masuk ke generasi jaringan seluler. Yang pertama, generasi pertama yaitu 1G atau dengan nama analog. Teknologinya itu cuman mengantarkan suara, kecepatannya itu sangat lambat. Generasi kedua itu 2G atau dengan nama GSM. Teknologinya itu sudah mencakup seperti SMS dan suara digital. Kecepatannya itu kurang lebih 100 kilobyte per second. Yang ketiga, generasi ketiga yaitu 3G atau dengan nama UMTS. Teknologinya itu internet mulai masuk, jadi kita mulai bisa mengakses internet seperti website dan lain sebagainya. Kecepatannya itu 2 megabyte per second. Selanjutnya yang banyak dipakai sekarang yaitu 4G dengan nama LTE. Teknologinya itu internetnya sangat cepat. Internetnya itu cepat dengan kecepatan kurang lebih 100 Mbps. Terakhir generasi kelima yaitu 5G yang baru keluar dengan nama NR. Teknologinya itu super cepat dan latensinya atau delaynya itu delaynya itu sangat rendah. Kecepatannya itu kurang lebih 1 GB per second. Selanjutnya kelebihan, bisa dipakai sambil berjalan atau mobilitasnya tinggi. Yang kedua, jangkauannya luas. Yang ketiga, terintegrasi dengan layanan lain seperti SMS, telepon, dan internet. Kekurangannya tergantung sinyal. Kalau sinyal lemah, internet lemot. Yang kedua, padat pada jam sibuk. Yang ketiga, tergantung keberadaan BTS. Jika di suatu daerah tidak memiliki BTS, maka internet di situ akan hilang. Contoh penerapannya, yang pertama akses internet menggunakan kuota data. Yang kedua GPS dan M-Maps. Yang ketiga IoT kayak smart home, mobil otonom, atau mobil otonom ini contohnya kayak Tesla. Nah, itu menggunakan internet. Yang terakhir itu telepon darurat atau layanan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas masa depan jaringan seluler. Yang pertama 5G dan bahkan 6G. Mungkin di kedepannya akan dikembangkan lebih banyak lagi sampai ke 10G atau 100G gitu, 100G. Selanjutnya kita IoT itu makin dominan atau mesin komunikasi langsung. Yang terakhir smart city dan kendaraan tanpa supir. Itu adalah masa depan dari jaringan seluler. Atau kesimpulannya tuh kayak gini. Jaringan seluler tuh kayak jalan tol digital yang penuh sinyal. Awalnya cuma bisa nelpon doang, terus bisa SMS, habis itu bisa buka Finster. Selanjutnya pada saat ini kita bisa streaming YouTube dengan resolusi 4K. Dalam beberapa tahun ke depan mungkin bukan cuma untuk manusia, tapi bisa digunakan untuk mesin.
Eh, seperti kulkas langsung mau WA toko sayur untuk beli tomat gitu kan, bisa jadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu jaringan ad hoc. Definisi jaringan ad hoc. Yang pertama, jaringan ad hoc adalah jaringan nirkabel sementara yang dibentuk tanpa infrastruktur lengkap atau tetap kayak router atau BTS. Setiap perangkat node berfungsi sebagai pengirim, penerima, sekaligus router. Ibarat komunikasi gotong royong digital, semua perangkat bantuin buat nganter sinyal. Yang kedua, ciri-ciri khusus. Yang pertama, tidak ada infrastruktur pusat. Yang kedua, self-organizing. Otomatis bentuk dan kelola koneksi. Yang ketiga, dinamis, topologinya bisa berubah-ubah tergantung pergerakan perangkat. Yang terakhir tuh setiap node bisa jadi router. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan ad hoc. Yang pertama, MANET atau Mobile Ad Hoc Network. Perangkat mobile saling terhubung, contohnya komunikasi antar tentara di lapangan. Yang kedua, VANET atau Vehicular Ad Hoc Network. Antar kendaraan, mobil, motor bisa berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga itu VANET atau Flying Ad Hoc Network, drone yang terhubung untuk pemetaan atau penyelamatan. Yang terakhir itu ada SANET atau Sensor Ad Hoc Network, jaringan sensor, misalnya deteksi asap di hutan, habis itu deteksi tsunami dan lain sebagainya. Yang keempat, kegunaan dan manfaat. Cocok untuk situasi darurat seperti bencana dan perang. Nah, selanjutnya bisa dibuat dengan cepat tanpa perlu infrastruktur. Yang ketiga, scalable. Makin banyak node, makin besar jaringan. Nah, yang keempat, mendukung komunikasi mobile tanpa sinyal operator. Yang kelima, kekurangannya yaitu kinerjanya tidak stabil kalau jumlah node terlalu banyak. Yang kedua, keamanannya lebih rentan karena tidak ada kontrol pusat. Yang ketiga, sulit dikontrol topologinya karena setiap perangkat tadi bergerak, maka topologinya akan berubah. Terakhir itu konsumsi energinya lebih besar per perangkatnya. Contoh penggunaannya lagi. Pertama, komunikasi militer di lapangan. Yang kedua, resource team saat gempa bumi, banjir, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, konferensi atau event besar seperti share file antar peserta tanpa wifi. Yang keempat, game lokal multiplayer pakai wifi direct. Ilustrasi kerjanya itu misal ada 5 HP di satu tempat, nggak ada wifi, nggak ada sinyal, mereka bisa saling kirim data langsung antar perangkat. Bahkan kalau perangkat A mau ngirim ke E, tapi dia nggak bisa langsung jangkau, maka sinyalnya bisa lewat B, C, baru ke E. Nah, atau bisa disimpulkan jaringan ad hoc itu kayak mabar Bluetooth zaman dulu, nggak perlu wifi, nggak perlu kuota, tapi bedanya di sini tiap HP bisa bantu menyampaikan data ke HP lain, kayak estafet sinyal. Makanya sering dipakai pas bencana, dimana jaringan bisa mati tapi komunikasi tetap harus jalan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.